sini senyum, di sana senyum, di mana-mana aku tersenyum. Oke, lagi ke sini. Di sini senyum, di sana senyum, di mana-mana aku tersenyum. La 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Guru Asih Sahrul selaku kepala sekolah Syekh Al-Alif di dalam Masjid Wujud, para guru, Kak Hendra dan adik-adik semua yang saya banggakan. Hai. Halo. Baik, ada beberapa hal yang disampaikan. Sebelum udah tadi panjang lebar oleh Ibu. Kalau soal mudik apa sih fungsinya membaca, literasi dan sebagainya. Jadi sekarang adik-adik, ini kelas 4 ya semua. Kelas 4 mana? Angkat tangan. 4, 5. Oh, 4 dan 5. Baik, turun. Siapa yang tadi pagi ketika mau berangkat sekolah cium tangan bapak dan ibu di rumah? Luar biasa. Turun. Berarti semuanya anak soleh. Pengen masuk surga? Acungkan tangan yang masuk surga. Oh, sedikit. Siapa yang masuk surga? Turun. Harus ngomong siapa yang masuk surga? Di belakang yang masuk surga. Turun. Sekali lagi, siapa yang masuk surga? Turun. Siapa yang masuk sumur? Baik, adik-adik, tadi Ibu Kepala Sekolah ada kasih hadiah. Nanti saya juga memberikan hadiah. Baik, tadi yang rajin membaca atau guru siapa? Yang rajin membaca? Oh, enggak ada. Membaca, baik. Sekarang saya tanya, siapa yang cita-cita mau jadi presiden? Siapa yang mau jadi presiden? Mau jadi gubernur? Mau jadi guru? Sedikit cita-citanya ini ada mau cita-cita apa nih? Baik, dengerin. Kalau cita-citanya pengen tercapai, adik-adik harus ada tiga langkah yang dilaksanakan. Halo, belakang halo. Hai. Baik, nanti ada pertanyaannya nih. Kalau bisa jawab nanti kasih hadiah. Jadi supaya cita-citanya tercapai, pertama adik-adik harus rajin belajar dan membaca. Harus rajin belajar. Yang kedua harus berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, jangan suka main handphone. Ya. Baik, siapa yang mau hadiah? Yang bisa, tadi pertanyaan yang Bapak sampaikan, ada yang apa? Ayo sini. Siapa namanya? Dan aku. Cita-citanya mau main bola, tepuk tangan buat main bola. Yang Bapak sampaikan apa pada tiga? Baca dan rajin membaca. Kedua, berbakti kepada orang tua dan guru. Ketiga, jangan suka main handphone. Betul? Tepuk tangan. Mau hadiah lagi? Mau hadiah lagi? Acungkan tangan ya. Nanti baru depan. Siapa nama wakil presiden?
Ya. Kelas berapa deh? Kelas 5. Namanya siapa? Nama adik namanya siapa? Jaka. Namanya Jaka. Jaka aja gitu. Oh Jaka. Cita-citanya apa? Jadi polisi, tepuk tangan buat polisi. Ya, Jaka, silakan dijawab. Siapa nama wakil presiden RI? Betul nggak Kemal Amin? Betul. Hadiahnya mana? Mau hadiah lagi? Kalau sudah membaca pasti bisa. Sekarang yang bagian belakang, coba. Nama Gubernur DKI Jakarta, siapa yang tahu? Yang di belakang, Gubernur DKI Jakarta. Oh ya, silakan sini. Siapa namanya nih? Wah, Sebastian bukannya pemain bola ya? Cita-citanya apa? Pemain bola, tepuk tangan pemain bola. Jawab ya, nama Gubernur DKI siapa? Anies Baswedan. Bukan kan Anies Baswedan? Ya? Bukan. Tanya bukunya di belakang ya. Tanya lagi, nama gurunya. Masih ada lagi hadiah? Udah kasih tangan yang cewek sini. Baik, adanya duduknya rapi, yang rapi, setuju. Ada yang perempuan? Kamu ya, sini maju. Tunggu saya dulu. Ada situ. Nggak mau, kelas berapa adek? Kelas 4? Kok ada yang berani tampil? Mana? Kelas 5 mana kelas 5? Ayo kita maju. Mau hadiah nggak? Teman-teman buat kalian yang berani. Baik, namanya siapa deh? Nurul, tepuk tangan buat Nurul, berani dan tampil di depan. Cita-citanya apa? Dokter Bu, ini mau jadi dokter. Luar biasa. Baik, lagi aja yang gampang aja karena udah berani. Siapa sih nama kepala sekolah presiden kamu di 407? Kalau rame enggak? Nanti tunjuk enggak kalau rame enggak? Ya. Tanya gurunya yang di belakang. Tanya yang guru. Ya, adik, yang perempuan, Ya. Siapa ada namanya?
dengan oleh ibu kepala sekolah rajin belajar, rajin membaca, dan di bawah ada namanya gerobak perpustakaan keliling. Ada yang bisa membaca. Dengan membaca ada bisa, dengan membaca ada menjadi pintar. Karena Pak buku adalah gudangnya, yang membaca adalah kuncinya. Ya, tolong adik-adik. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih ibu kepala sekolah. Sekali lagi mohon maaf. Bila terjadi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau nggak berdiri nggak kelihatan yang di belakang sana. Izin berdiri saja. Iya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita ada satu kegiatan yang memang ditunggu-tunggu. Tadi Bu Mariam sudah bilang, ketupat Betawi. Tak lupa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita banggakan, kita tunggu kehadirannya. Ini dari Kasudin Dinas Perpustakaan Jakarta Pusat yang sudah ada di hadapan kita. Sudah kenal belum? Sama Ibu juga nanti baru mau kenalan ya. Nanti kita dulu kenalan dari Bapak kita. Mengajak pendampingnya. Ada 2 orang di belakang satu kameramen Mak, jadi kamu harus kelihatan ganteng, harus kelihatan cantik. Tapi hari ini lihat ke depan dulu karena yang paling cantik hari ini cuma Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian hal yang kita nanti juga, hal yang kita nanti adalah yang ada di hadapan kita. Pagi sudah datang dengan wajah yang cerah ceria. Ibu aja kalau ketemu sama bahagia sekali Kak Hendra ya, selamat datang, terima kasih banyak. Alhamdulillah Kak Hendra ini akan menceritakan, akan mengajak kita mendongeng. Dongengnya tentang apa Ibu juga nggak tahu ya. Tapi hal yang paling penting dengan kegiatan ketupat Betawi, ketemu perpustaka bersama tim wisata literasi yang bekerja sama dengan perpustakaan khususnya yang ada di Jakarta Pusat. Kalian harus tahu apa tujuan dari perpustakaan. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus ada perpustakaan? Nih Ibu kasih tahu ya, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang, dengerin. Tadi di bawah itu sudah ada perpustakaan keliling. Udah ada yang lihat belum? Kamu ketinggalan. Di bawah keren banget. Tadinya malah mau pakai mobil, tapi karena lokasi kita sempit, nggak usah pakai mobil deh. Yang penting anak-anak Ibu, anak-anak SDN Cempaka Putih Barat tahun 7 gemar membaca. Ibu tanya, siapa sih di sini yang gemar membaca? Aku. Ibu hitung dulu, angkat tangannya yang gemar membaca. Aduh, baru 20 orang, turun tangannya. Ini sebagian sana nggak gemar membaca karena kupingnya nggak dengar, telinganya nggak dengar. Ya. Hari ini kalian akan mendengarkan apa sih pentingnya perpustakaan. Apa sih gunanya kita sediakan waktu 15 menit sebelum KBM itu literasi. Di pojok baca, ada nggak di kelas yang pojok baca? Ada, nanti bapak-bapak ibu yang di depan kita tunjukin mana nih pojok baca punya kelas kita. Nanti dinilai di pojok bacanya aktif atau tidak. Kalau pojok bacanya berdebu berarti aktif tidak? Itu menunjukkan kalian malas. Tapi kalau pojok bacanya itu terlihat aktif,
itu akan kelihatan. Tapi ibu bangga kok ya, terima kasih ibu-ibu guru kelas 4 dan 5. Pojok bacanya hebat, sudah rapi semua kok Pak. Karena anak-anak saya ini sebagian kecil yang malas membaca, sebagian besarnya sih membaca. Ya, lanjutkan. Apa sih pentingnya membaca? Ada yang bisa menjawab? Pentingnya membaca? Kalau sambil duduk ibu nggak ngerti, sambil berdiri. Apa pentingnya membaca? Silahkan berdiri. Perkenalkan namanya, dari kelas berapa, biar ibu lihat, ibu catat. Oh, ada hadiahnya. Jangan bilang-bilang, kakak yang di depan udah bisik-bisik, Bu, ada hadiahnya. Oh, asal sini. Betul sekali. Apa pentingnya membaca? Ada hadiahnya, Kak? Alhamdulillah. Nanti hadiahnya bagi gue sama ibu, boleh ya? Ya, boleh katanya. Apa pentingnya membaca? Untuk menjadi pintar dan menambah wawasan. Hebat sekali, tepuk tangan. Iya. Muhammad Ananda Satria. Orang ganteng ini. Oh, ada Satria, ada manggilnya Nanda. Iya, keren. Tepuk tangan ya buat temannya. Nanti hadiahnya minta tuh sama kakak yang ini. Sudah langsung dikasih. Ya Allah. Oh gini. Dipoto dong. Mana kameramen? Ada hadiahnya, mau nggak? Baik, tepuk tangan. Itu baru contoh satu. Katanya kenapa sih pentingnya membaca, dia sudah jelaskan. Ya. Nah, mulai hari ini, tadi ibu udah bilang selain kalian punya pojok baca, kita punya jadwal kunjungan perpustakaan. Tadi juga ibu sudah minta dengan petugasnya, tolong dong untuk CPB 07 biasanya kan dikirim perpustakaan keliling, dijadwalkan 1 minggu itu paling tidak 1 atau 2 kali begitu. Bapak boleh ya Pak? Alhamdulillah kita dikabulkan ya. Ibu berharap dengan adanya kegiatan membaca, wisata literasi, tadi Ananda sudah bilang, dengan membaca kita bisa belajar, bisa mencari ilmu, bisa mendapat pengetahuan. Paham ya? Kan belajar itu nggak harus di kelas dengan guru saja. Tadi janji tidak berbicara sendiri. Oke, tadi janji. Ibu pegang janjinya. Ya. Belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas bersama bu gurunya. Dimanapun kalian berada bisa belajar. Ada buku, belajar. Malah sekarang kalau cari yang nggak tahu, kamu bisa baca di buku digital atau buku yang ada di Google. Kamu cari, pengen tahu nih tokoh nasional kita siapa saja. Atau mungkin setelah kalian rajin membaca, jadi penulis. Ada yang nggak gemar menulis? Ada? Ah, kamu sini nak, angkat tangannya. Ini gemar menulis. Kelas berapa nak? Oke. Namanya Alesa. Iya. Siapa tanya? Alesa. Ya. Udah menulis apa nak?
Silakan. Ya Allah, ada hadiah lagi. Dari kakak aja, jangan dari kakak. Ayo dipoto di atas sana. Terima kasih kakak, ya Allah. Ya, sudah cukup 2. Yang lainnya sisanya masih banyak loh. Nanti dilanjut sama kakak ya. Jadi begitu. Pertama, kenapa ibu mau satu orang menuju ketika akan menjawab? Melatih mental, melatih keberanian dan percaya diri. Gak usah takut salah nak ketika menjawab. Dari mana kalian bisa kuat, bisa menjawab pertanyaan? Karena membaca. Kenapa? Membaca. Tadi ada temannya, dia membaca sudah bisa bikin buku, dia bisa menulis buku, bisa menulis puisi. Ibu berharap yang lain pun sama. Ya, nanti akan ada lomba menulis cerita. Kalau tiap hari kan sama gurunya di kelas sudah tuh. Paham ya? Paham. Oke. Hari ini kedatangan dari Dinas Perpustakaan akan memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua tentang pentingnya membaca. Kemudian Kak Hendra akan mendongeng untuk kita, karena ini siapa tahu setelah Kak Hendra nanti ada kalian boleh, Bu saya bisa mendongeng, silakan. Nanti ya di terakhir, jam terakhir nanti. Ada yang bisa mendongeng? Kamu bisa mendongeng? Ya, mundur lagi. Tadi udah ngangkat tangan, baru ibu mau siapin hadiah yang nggak jadi. Ya, gak apa-apa, nanti selesai ini kalian bisa mendongeng. Siapa yang berani mendongeng silahkan tampil. Ya, ibu pesan kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan dari Dinas Perpustakaan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua dan menjadi pengalaman untuk kita. Ya, ibu rasa itu yang ingin ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu harap semua sepakat diam mulutnya, posisi duduknya lurus rapi. Kita perhatikan ke depan. Terima kasih, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin kepada Ibu, Kepala Sekolah, Kak Hendra, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak hari ini apa kabar semuanya? Beda ini ya, coba. Apa kabar hari ini? Mantap. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah dan oleh Pak Dedi juga ya, kalau pentingnya membaca itu untuk supaya kalian cita-citanya tercapai, semakin pintar ya. Ini kelas 4 dan kelas 5 ya. Oke, jadi kami dari Perpustakaan Jakarta Pusat. Siapa yang di sini yang sudah pernah ke Perpustakaan Jakarta Pusat? Ada? Ada yang sudah pernah? Oh, udah ada ya? Ada yang sudah pernah ke Perpustakaan RPtra? RPtra mana? Beringin. Oke. Kalau di RPtra ngapain biasanya? Ada yang membaca, ada yang bermain juga ya. Oke. Nah, jadi tadi adik-adik banyak yang belum pernah ke Perpustakaan Jakarta Pusat. Tadi sudah disinggung kalau Perpustakaan Jakarta Pusat itu ada di Jalan Tanah Abang 1, Gambir, Jakarta Pusat. Di sini ada yang suka Car Free Day nggak? Car Free Day, Car Free Day, Car Free Day di daerah Monas atau Tamrin. Nah, kalau adik-adik selesai Car Free Day nih, pengen baca buku, boleh nih ke Perpustakaan Jakarta Pusat. Jadi letak Perpustakaan Jakarta Pusat itu nggak jauh dari Monas. Nah, tuh banyak yang belum tahu ya. Oke. Nah, di sini kakak selain memperkenalkan Perpustakaan Jakarta Pusat, tadi kakak dengar di kelas
di masing-masing kelas itu ada pojok baca ya. Ya. Nah, pas banget nih, kita tanggal 5 Februari ini akan ada kegiatan namanya Baca Jakarta. Ada yang udah pernah ikut atau udah pernah dengar tentang Baca Jakarta? Ini tadi baru berapa orang ya kakak lihat yang dapat hadiah. Nah, dengan kalian ikut Baca Jakarta bisa berkesempatan untuk dapat sepeda loh. Keren kan? Dapat sepeda. Siapa di sini yang mau dapat sepeda? Kayaknya semuanya ya. Nah, gimana caranya biar bisa dapat sepeda atau hadiah-hadiah menarik lainnya? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke, caranya gini. Adik-adik harus menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Nah, di sini adik-adik sudah pegang smartphone sendiri? Cuma nggak dibawa ke sekolah kan ya? Oh enggak, ada yang bawa, ada yang enggak ya? Oke. Nah, nanti dengan smartphone kalian bisa ikut tantangan Baca Jakarta. Tadi adik-adik pertama caranya mendaftar dahulu sebagai anggota perpustakaan. Itu melalui website perpustakaan.jakarta.go.id. Nih, ada yang bawa buku catatan? Nah, yang bawa buku catatan boleh dicatat, nanti boleh di-share ke teman-temannya ya. Langkah pertama adalah mendaftar anggota melalui perpustakaan.jakarta.go.id. Perpustakaan melalui website. Jadi nanti adik-adik buka aja Google atau browser lainnya yang biasa digunakan. Nanti mengakses website perpustakaan .jakarta.go.id. Oke, nah ini pokoknya di depan udah benar nih. Nah, nanti adik-adik bisa mengisi apa saja yang dibutuhkan sesuai data diri adik-adik. Nanti bisa dibantu oleh ibu guru atau dibantu oleh bapak ibu di rumah ya. Nah, setelah itu nanti akan ada tulisan ikuti tantangan Baca Jakarta triwulan 1. Nah, dalam 1 tahun kita mengadakan 4 kali tuh. Jadi kalau di triwulan pertama adik-adik nggak berhasil, boleh ikut di triwulan selanjutnya dan selanjutnya ya. Nah, nanti ketika sudah mengikuti tantangan Baca Jakarta, nanti selama 14 hari adik-adik akan diberi tantangan. Tantangannya apa aja? Macem-macem. Nanti bisa dilihat di booklet Baca Jakarta. Ada yang misalnya seperti ini. Hari pertama, buku apa sih yang kalian baca hari ini? Nah, ini manfaat membaca selain menambah pengetahuan juga bisa dapat hadiah loh. Nah, jadi adik-adik bisa memanfaatkan buku-buku yang tadi di pojok baca kelasnya masing-masing ya. Ada ya? Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah bingung cari bukunya di mana, udah ada di kelas masing-masing. Tadi kakak juga lihat di bawah ada perpustakaan sekolah, terus ada juga perpustakaan keliling. Siapa nih di sini yang suka baca buku di perpustakaan keliling? Nah, kalau hari ini yang datang ke sini adalah gerobak motor keliling. Biasanya yang datang ke sini mobil ya, mobil ya. Nah, si mobil ini punya nama loh. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, namanya adalah mobil literasi. Nah, jadi adik-adik nanti kalau ikut Baca Jakarta, selain buku-buku yang ada di pojok baca di setiap kelas, bisa juga memanfaatkan buku-buku dari perpustakaan keliling.
nih, siapa nih yang berani bercerita? Nah, nanti akan ada kegiatan dari Perpustakaan Jakarta Pusat namanya Hari Anak Jakarta Membaca. Nanti kita infokan supaya dari SDN Cempaka Bali 07 ini bisa ikut semua anak-anaknya ya. Kakak yakin anak-anak CPB 07 tuh berani-berani semua, pintar-pintar semua. Oke? Oke, ini juga ada di bulan Mei nanti akan ada lomba menulis kreatif. Nah, ini tadi udah ada yang menulis ya. Judulnya apa biasanya? Judul karyanya, tulisannya apa aja? Tadi udah ada 2 buku ya. Apa aja judulnya? Lupa. Itu cerpen atau cerita apa? Cerita tentang hewan. Nah, boleh nih Bapak Ibu guru nih, kepala sekolah nih, boleh nih potensi, salah satu potensi ya. Oke, keren banget. Oh, ini, aduh, siapa namanya? Siapa? Gio. Oke, kelas 4 ya. Keren banget. Nanti nih boleh nih komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Tolong disimak dan tertib ya. Iya. Halo semua. Apa kabar? Dari tadi aku udah perhatiin ada yang mulai main pukul-pukulan. Dari awalnya colek-colekan jadi pukul-pukulan. Semoga pulang dari sini jangan ada yang keluar-keluar kayak juga ya. Oke, kalau begitu, di luar hujan. Biasanya kalau di luar hujan itu langitnya akan apa? Tadi waktu aku berangkat dari rumah, ngeliat awan mendung itu ya. Ini perasaan hati kayak gini. Tapi pas ngeliat muka kalian di sini semuanya semangat, yang tadinya langsung. Akhirnya harap semangat kalian juga kayak gitu. Kalau begitu, aku mau cek semangatnya ya. Siapa yang tahu lagu ini? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Salah satu ciri-ciri orang senang itu apa sih? Yang paling gampang? Senyum, senyum. Jangan ketawa aja malah. Terurap nanti malah ada yang masuk ke kuping. Senyum aja. Oke, sekarang kata senang mau kita ganti dengan senyum. Tapi setelah itu harus senyum beneran, lalu ditahan 1 detik. Jadi begini, nyanyinya begini. Tadi ini udah bagus. Jadi kita akan nyanyi gitu. Di sini senyum, di sana senyum. Ya, di mana-mana aku tersenyum. Bisa? Bisa? Sekarang pilih janjian sama temennya. Kemarin di beberapa sekolah berantem. Aku tuh nengok senyumnya ke kamu pernah ngasih belakang kepala gitu. Janjian mau nengok senyumnya sama siapa ya? Walaupun temennya gak nengok, jangan marah ya. Jangan dulu. Oke, siap. Aku akan nyanyinya lambat. Yang dengar suaranya Kak Hendra tepuk tangan 1 kali. Yang dengar suara aku tepuk tangan 2 kali. 1 kali, 2 kali. Terima kasih. Ini kita akan nyanyinya lambat ya. Siap? Jadi tak usah kerja. Siap? Biar teman-temannya mukanya asem ya. Nyanyi juga ya. Siap? Bikin mereka tersenyum. Di sini senyum, bisa dibilang berdua.
sini senyum, di sana senyum, di mana-mana aku tersenyum. Siap. Di sini senyum, di sana senyum, di mana-mana aku tersenyum. La 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 la. Semuanya. Ini kan udah besar ya. Kalau ada adik yang lebih kecil, aku tuh mau ceritain itu yang ini. Tapi kalau yang besar berarti aku akan ada ceritanya. Ceritanya ini akan ada seremnya. Suka kan sama serem kan? Ada horornya. Dan yang pasti ada sisi. Pasti sekarang. Oke, sudah siap? Begini ceritanya. Suatu hari di sebuah kerajaan ada seorang raja yang ganteng. Badannya tegap. Kalau bicara suaranya berat. Hai rakyatku. I love you. Rajanya ini disayang banget sama seluruh warga. Tapi masalah. Apa masalahnya? Suatu hari pangeran sakit. Badannya panas, perutnya pusing, perutnya panas, kakinya panas. Raja panggil tabib kerajaan. Tahu nggak tabib itu apa? Oke, zaman dulu sebelum ada dokter namanya tabib. Dia panggil, tapi anak saya kenapa? Badannya panas sampai rambutnya juga panas. Kata tabibnya bilang begini, Raja bikin setrikaan. Oh salah. Ya. Ini kenapa badannya dia panas banget semuanya? Kata si tabib, ini penyakit langka. Jadi ambil obatnya, cuma ada di hutan terlarang. Di sana ada gua. Di dalamnya ada kakek-kakek pertama. Obatnya cuma dia. Akhirnya raja mikir, gimana caranya? Lalu kata penasihat kerajaan, Raja, adakan sayembara aja. Kasih tahu ke siapa yang mau ambil obat itu dapat hadiah. Ini bagus. Akhirnya raja pun mengeluarkan pengumuman. Buat seluruh masyarakat, dan rakyat kerajaan. Aku ada pengumuman. Pangeran sakit dan tabib tidak bisa meninggalkan dia karena dia harus menjaga pangeran supaya tetap stabil. Yang bisa mencari obatnya di hutan terlarang akan mendapatkan hadiah apapun yang dia minta. Tiba-tiba datang seseorang yang badannya gede banget. Dia bilang, Raja, aku bisa karena aku punya kesaktian bisa mengubah tubuhku menjadi seekor citah. Tahu nggak citah apa? Makhluk darat tercepat. Aku bisa berlari ke sana secepat kilat dan kembali untuk menyembuhkan Baiklah, pergilah. Baik Raja, izin untuk pergi. Dia
kakek cuma buka atas doang. Sampai. Kek, mami kek. Raja, aja nih. Kek, Raja tuh anaknya lagi sakit. Sakitnya penyakitnya tuh penyakit yang sangat-sangat jarang terjadi. Boleh dikasih tahu nggak obatnya kek? Kata kakek. Boleh, tapi satu syaratnya. Apa kek? Cicil 36 kali. Loh, oke, motor kek. Bukan. Syaratnya adalah saya hanya akan memberitahu nama obatnya dan bahan-bahannya satu kali. Apa? Satu kali. Oke, saya siap. Saya bisa nyium. Apa obatnya kek? Obatnya adalah kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Ulang kek. Satu kali aja. Aduh. Oke, apa ini? Siap. Mari kita kembali ke istana. Mengubah diri lagi menjadi seekor cita. Waktu lagi lari cepat. Dia lupa kalau itu habis hujan sama kayak hari ini. Lagi asik lari, tiba-tiba surya kedengeran. Suara gak kedengeran mati. Oh, ternyata dia malah jatuh. Dia datang kembali ke kerajaan. Dia bilang begini, Raja, saya sudah kembali. Bagus. Apa obatnya? Sebentar kasih tahu. Jadi gini Raja, tadi saya lagi lari. Karena habis hujan ya Raja. Kok pleset. Jatuh. Iya, tapi obatnya apa? Lupa. Raja, wah ini gak ada harapan. Siapa lagi ya? Pak datang lagi seorang guru keren, ganteng. Dia bilang gini, Raja, makanya harusnya panggil saya. Saya punya kekuatan mengubah diri menjadi seekor elang. Di langit itu nggak licin, Raja. Oh baiklah, aku utus kamu untuk mengambil obatnya di hutan terlarang. Dia pun siap-siap mengubah dirinya menjadi seekor elang. Banyak bulu di badannya. Baik aja, pamit saya terbang ya. Wah, itu hutan terlarang. Sampai di hutan terlarang, dia melihat ada sebuah. Di dalamnya ada seorang yang sedang. Permisi kek, ini penting sekali. Saya mau minta obat untuk pangeran. Oh, boleh, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya hanya menyebutkan sekali bahannya apa aja. Siap, sebutkan kek. Kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Pulang? Gak bisa. Oke, yuk kita kembali lagi ke kerajaan. Terbang, siap-siap bisa nih. Oke, siap ya? Ya, siap-siap terbang. Terbang. Lagi asik-asik terbang. Ternyata di bawah ada anak-anak lagi main lato-lato. Ada dia super kok, lato-latonya sampai mental. Sweet.
kesempatan yang sama. Oke nak, kamu siapa? Aku ini anak gembala. Oh, kelebihanmu apa? Aku tahu motong jalan. Terus apa lagi? Aku suka nyanyi. Suka nyanyi? Apa gunanya nyanyi? Yang bisa jadi burung sama jadi cita aja gak berhasil? Pokoknya aku bisa lah. Akhirnya pergilah nak, aku utus kamu untuk ke hutan dia jalan. Akhirnya dia menikmati perjalanannya. Aku ini nih, karena saya lewat sini nih. Saatnya mencari jalan pintas. Dia jalan ke depan, ke kanan, ke kiri, muter, dan akhirnya sampai di hutan. Tahu nggak? Waktu dia sampai di hutan terlarang, dia melihat gua ada seorang. Dia ngomong apa satu kata pertama? Dia bilang yang tidak dikatakan oleh semua orang yang datang sebelumnya. Dia bilang begini, permisi kakek. Kakeknya yang tadi yang buka mata coba sebelah jadi buka dua-duanya. Oh iya, silakan sih. Dan dia mengatakan satu kata lagi yang tidak dikatakan oleh yang lain. Dia bilang begini, kakek, aku boleh minta tolong? Baik sekali. Minta tolong apa nak? Pangeran lagi sakit, boleh bantu minta obatnya enggak? Atau kasih tahu? Oh boleh. Apa kayak obatnya? Syaratnya satu. Aku hanya menyebutkan satu kata. Apa kayak obatnya? Kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Baik kek, terima kasih. Dia menggunakan satu kata lagi yang tidak digunakan oleh yang lain, yaitu terima kasih. Lalu kata si anak gembala tadi, aku tuh kan jago nyanyi ya. Aku biasanya kalau ngeliat sesuatu aku nyanyiin. Jadi si anak gembala tadi membuat lagu dari 5 bahan tadi. Dia nyanyinya begini, ikutin sama-sama ya. Dia nyanyi, kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Ikutin sama-sama, 1, 2, 3. Kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Gampang kan ingatnya? Dia pun kembali ke kerajaan, jalan dengan gembira, lewat jalan pintas, belok kanan kiri, dan tiba di kerajaan. Dia bilang gini, ini siapa raja? Anaknya udah kembali, kamu udah datang? Udah raja, enggak kebelasan. Enggak kena tipu atau-atau. Kalau gitu tolong kasih tau dong obatnya apa? Nah, obatnya aku tahu. Iya, teman-teman aku aja bisa ikutin kasih tahu. Masih ingat lagunya? Kita kasih tahu aja ya. 1, 2, 3. Kemiri, ketumbar, jahe, lengkoas, daun serai. Wah, hebat teman-teman buat kalian semua. Langsung makan aja. Oke, catat langsung dibuat sama tabib. Dimasak, dijadiin segelas air, lalu pangeran disuruh duduk. Pangeran minumlah obat ini. Pangeran minum. Tiba-tiba pangerannya tertunduk. Pangeran tertunduk. Raja ketakutan. Tapi ini gimana? Kenapa panasnya? Harus diapakan? Kata tabib, jangan diapa. Lalu setelah itu dibantu. Pangeran udah gak apa-apa. Dia buka matanya. Udah adem ayah. Wah, tangannya sudah. Aduh, dan dia badannya sudah. Dia akhirnya sudah sembuh. Wah,
luar biasa. Raja sangat gembira. Akhirnya dia bilang, hari ini kita akan pesta buat seluruh rakyat karena anakku sembuh. Dan buat si anak gembala seperti nyanyinya raja, kamu minta apa? Kata si anak gembala, aku minta kebun dong. Kebun? Nggak mau minta emas? Enggak. Kebun aja. Kamu mau kebun apa nak? Aku mau punya 5 kebun besar. Kebun apa? Kebun kemiri ketumbar lengkoas daun serai. Kata rajanya, loh kok minta kebun itu? Iya, kalau suatu waktu ada salah satu dari rakyat kita yang sakit, langsung ambil di kebun aku. Wah, setelah menolong satu orang, dia melanjutkan untuk menolong banyak orang. Dan akhirnya hari itu ditutup dengan pesta pora di kerajaan. Semuanya berdiri. Oke, semuanya angkat tangan ke atas. Kita mau pesta. Wah, dan akhirnya kerajaan menjadi lebih lagi karena semuanya sudah sehat. Sekian cerita dari Kak Hendra yang pertama. Ya, suka nggak mas ceritanya? Oke, terakhir nih. Ada satu cerita pendek, tapi aku harus ceritanya bareng-bareng kalian. Kalian harus ikutan cerita. Kalau nggak ikutin cerita, ceritanya bisa nggak jadi. Mau ikutan? Bisa ikutan? Oke, angkat tangannya dua-duanya. Satuin. Bikin lubang. Jadi ini. Nah, oke. Lepas lagi. Satukan ini. Oke, kalau udah bergantian kanan ke depan. Oke, sekarang lebih cepat. Oke, stop. Oh, udah telapak tangan ya. Oke, sekarang ulangi gerakan dan kata-kata yang Kak Hendra lakukan. Bisa? Oke. Suatu hari ada saudara kembar. Yang kanan dan kiri. Kerjaannya ngomong, main, lari-lari. Terus saja. Tapi bedanya si kiri pendiam, yang kanan cerewet, ngomong terus, nggak berhenti, sampai akhirnya mereka berhenti dan satu persatu memberitahu dan menanyakan kehebatan mereka. Yang jempol, dia bilang, dari semua jadi, aku paling hebat. Semua kehebatan, semua hal baik, pasti dikasih. Telunjuk nggak mau kalah. Hei, jangan sombong kamu ya. Telunjuk paling hebat. Karena telunjuk adalah jari orang pintar. Kata siapa? Kalau jawab pertanyaan, pasti tunjuk tangan. Kalau tunjuk tangan gini. Angkat jari. Lalu kalau ada orang tersesat, minta dikasih tahu alamat, yang tunjukin siapa? Telunjuk. Nggak cari. Tiba-tiba kakak paling tua, si jari tengah berdiri. Bertiga berdirinya sekarang. Adik-adikku, kalian jangan berisik. Jangan merasa hebat. Aku paling tinggi. Aku bisa melihat semua. Bahkan kelakuan buruk kalian. Malu.
kakak-kakakku, aku tuh yang paling hebat tahu. Karena aku paling cantik. Saudara-saudara tanya. Saudara-saudaranya tanya. Kenapa begitu? Karena cincin selalu tangannya jadi manis. Setelah mereka berempat ribut, mereka bertanya, kalau adik kita yang paling kecil, apa hebatnya ya? Kita bangunin yuk. Dek, bangun. Tuing. Inaka. Kamu paling kecil. Apa kehebatanmu? Apa keistimewaanmu? Aku tahu. Aku kelingking. Paling kecil. Biasa dipakai untuk. Aduh. Aku buat apa ya? Aku yang aku ingat cuma untuk bersihin. Itu. Semua saudaranya tertawa. Tambah keras. Lebih keras lagi. Ketawa paling keras tanpa suara. Gak bisa emang. Coba ya. Buka aja mulutnya tapi gak usah suara. 1, 2, 3. Suara ketawa tanpa suara. Akhirnya kakak-kakaknya meninggalkan kelingking. Kelingking sedih, menangis. Saat dia menangis, kembarannya datang. Dia datang. Kembaranku, kenapa kamu sedih? Kembaranku, aku sedih karena dari semua jari cuma aku yang gak hebat, cuma buat bersih. Kata kembarannya, kata siapa? Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang marahkan, cara berbaikannya gimana? Pakai kelingking. Lalu itu tanda kamu memaafkan. Kemudian kalau kamu janjian, salah satu cara untuk bikin janji ini pakai apa? Si kelingking kanan akhirnya ternyata aku meskipun kecil aku bisa memaaf dan juga mengikat janji. Untuk itu dan mulai hari itu nih Kak Hendro mau kasih tahu ya, meskipun kalian kecil, jadilah anak kecil yang istimewa yang bisa mengikat janji dan memberikan maaf. Terima kasih, itu cerita dari Kak Hendra. Sampai ketemu lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwasi, Kepala Sekolah dari SDN Cempaka Putih Barat 07. Hari ini alhamdulillah kami pihak sekolah merasa senang dan bersyukur sekali dengan kehadiran Perpustakaan Jakarta Pusat yang membawa timnya itu memberikan arahan, pengalaman dan wawasan kepada putra-putri kami mengenai gemar membaca, dan satu lagi yang bikin anak-anak senang, ini mereka diajak bercerita dengan pendongeng yang hebat. Sekali lagi dengan adanya perpustakaan seperti ini ke sekolah-sekolah, insya Allah harapan kita semua anak-anak kita ini tertanam rasa gemar membaca, gemar menulis, sehingga menjadi pembelajaran dan pengalaman mereka untuk ke depan. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada Perpustakaan Jakarta Pusat yang hari ini sudah berkenan hadir mengunjungi sekolah kami SDN Cempaka Putih Barat 07 pagi. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, bapak-bapak, guru-guru semuanya hebat. Terima kasih. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Hendra. Hari ini senang sekali bisa diajak kembali untuk berbagi kebahagiaan dan juga berbagi informasi tentang Perpustakaan Jakarta Pusat dalam kegiatan Ketupat Betawi. Hari ini meskipun ada kendala cuaca, tapi saya sendiri sangat senang karena anak-anak begitu antusias, disambut dengan begitu baik, sehingga acara juga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak mendapatkan informasi yang baik dan juga informasi yang penting dari kegiatan perpustakaan. Kemudian juga anak-anak bisa mendengarkan dan berbagi cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan nama saya yang namanya Pramana. Kami senang sekali karena atas kedatangan perpustakaan karena kami bisa menambah wawasan dan juga bisa menceritakan tentang pendongeng dan mengambil pelajaran dari dongeng. Senang nggak dapat hadiah? Senang. Iya. Mau datang lagi nggak ke sini? Mau. Oh, ya. Terima kasih. Salam literasi.